Menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dapat dihitung jika panjang dua sisi lainnya diketahui. Panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dapat dihitung dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Masih ingatkah kalian seperti apa bunyi dari teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kalian tentu masih ingat seperti apa teorema Pythagoras pada suatu segitiga ya. Dan ingat teorema Pythagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan pada contoh soal bagaimana cara menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Di sini saya sudah sediakan dua gambar segitiga MNO dan DEF. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada gambar di bawah ini. Pada soal nomor 1 kita punya segitiga MNO. Pada segitiga MNO ini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang mana? Sisi MN. Disebut sisi MN karena dihubungkan oleh M dan N. Namanya sisi MN. Ini yang belum diketahui. Berapa panjangnya? Kalau MO 6, kalau NO 8. Nah, MN berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, selanjutnya di soal yang kedua yang belum diketahui sisi yang mana? Sisi DE, sisi ini yang ditanyakan, kita cari ukurannya. Yuk langsung saja kita selesaikan, kita cari panjang sisi yang belum diketahui pada gambar ini. Kita tuliskan di bawahnya penyelesaian. Kita mulai dari soal nomor 1. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang diketahui dari soal. Diketahui berdasarkan gambar yang sudah diketahui adalah panjang sisi NO. Berapa NO berdasarkan gambar soal nomor 1? NO 8. NO itu sisi NO, ini dia, dihubungkan oleh titik N dan titik O, panjangnya 8 cm. Untuk penulisan nama sisi menggunakan ruas garis menggunakan dua huruf, harus huruf besar, N dan O nya huruf besar, jangan pakai huruf kecil ya untuk penamaan dua huruf. Selanjutnya yang diketahui ada lagi sisi MO, yaitu 6 cm. Kemudian yang ditanya berdasarkan soal sisi yang belum diketahui, maka yang belum diketahui adalah sisi MN. Ini yang ditanyakan, berapa panjangnya. Kemudian kita buat jawabannya dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Masih ingat ya, pada teorema Pythagoras kita mulai dari sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu sisi hipotenusa atau biasa ada yang menyebutnya sisi miring. Yang mana hipotenusa atau sisi terpanjangnya? Yang berada di depan sudut siku-siku. Ini siku-siku, ada tanda siku-sikunya, di depannya adalah sisi MN. Berarti sisi terpanjangnya MN. Maka teorema Pythagorasnya kita tuliskan MN kuadrat sama dengan, kita ambil sisi siku-sikunya. Tadi MN sudah, selanjutnya sisi siku-sikunya ada MO dan NO. Mau kita tulis MO dulu atau NO dulu? Terserah, mau MO dulu boleh, NO dulu juga boleh. Nah, di sini saya menuliskan MO terlebih dahulu. Jangan lupa ada pangkat 2-nya ya, MO kuadrat tambah NO kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai yang diketahui. MN, berapa panjang MN? MN belum diketahui, itu yang ditanya. Karena belum diketahui, tetap kita tuliskan MN saja, karena nilainya belum diketahui. Pangkat 2 sama dengan, kita perbesar sedikit. Kok geser ya? Nah, ini kita perbesar lagi ya. Jelas ya? Kemudian MN-nya tetap karena tidak diketahui nilainya. Selanjutnya MO. Berapa nilai MO? MO nilainya 6 cm. Kita ganti MO dengan 6. Pangkat 2.
tambah NO. Berapa NO? Berdasarkan informasi yang diketahui, NO nilainya 8 pangkat 2. Kemudian MN-nya tidak diketahui, kita tuliskan tetap karena yang kita cari N pangkat 2. Masih ingat pangkat ya? N pangkat 2 atau N kuadrat artinya apa? Bukan 6 kali 2 loh ya, tapi 6 kali 6. Pangkat itu perkalian berulang. 6 kuadrat artinya 6 kali 6. Berapa 6 kali 6? Jangan dibilang 12 ya. 6 kali 6 itu adalah 36. Kita tulis di sini 36. Tambah 8 kuadrat. Apa artinya 8 kuadrat? 8 kuadrat artinya 8 kali 8. Berapa 8 kali 8? 64. Selanjutnya di bawah masih kita tuliskan di sini MN kuadrat sama dengan kita jumlah. Silahkan kalian jumlahkan bersusun ke bawah. 36 ditambah 64. Kita jumlahkan. 6 tambah 4, 10. Simpan 1. 1 tambah 3. 4 tambah 6, 10. Hasilnya adalah 100. Kita tuliskan. Nah, sampai sini kita sudah menemukan nilai MN kuadrat. Tapi ingat, yang ditanya adalah MN, bukan MN kuadrat. Maka kita harus menghilangkan pangkatnya. Gimana menghilangkan pangkat? Tinggal kita hilangkan pangkatnya di sini MN. Kalau pangkatnya hilang, maka di ruas kanan menjadi akar. Akar 100. Nah, pangkat di sini hilang berganti dengan akar. MN sama dengan akar 100. Bawahnya MN sama dengan berapa akar 100? Akar 100 adalah berapa? Mencari akar artinya berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 100. Dia adalah 10. Jadi MN nilainya adalah 10. Akar 100 sama dengan 10. Karena 10 pangkat 2 dia 100. Akar, kebalikan dari pangkat 2 ya. 10 cm. Selanjutnya tinggal kita tuliskan kesimpulannya. MN sudah diketahui. Jadi panjang MN adalah 10 cm. Nah, seperti itu caranya. Bisa? Kalau awal-awal mungkin agak bingung-bingung, tapi kalau kalian praktekkan di latihan soal, ini sesungguhnya lebih mudah dari yang kalian lihat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal nomor 2, sama seperti yang nomor 1 tadi, kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal. Berdasarkan gambar di soal nomor 2, kita dapat mengetahui panjang sisi DF adalah 15 cm, kemudian panjang sisi EF 9 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi yang belum diketahui. Dari gambar ini yang belum diketahui adalah sisi DE. Ini yang ditanyakan. Panjang sisi DE. Ini yang ditanya ya. Selanjutnya kita buat jawabannya. Untuk mengetahui panjang DE, panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku ini, kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu teorema Pythagoras dari segitiga DEF. Kita mulai dari sisi terpanjang atau hipotenusa. Mana hipotenusanya? Masih ingat ya? Yang di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Di depannya adalah sisi DF. Maka teorema Pythagorasnya DF kuadrat sama dengan, kita ambil sisi siku-sikunya, EF dan DE. Mau ditulis DE dulu boleh, EF dulu juga boleh. DE kuadrat tambah EF kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya, kuadrat itu pangkat 2. Selanjutnya, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita masukkan nilai yang diketahui. DF nilainya 15. Kita ganti dengan 15. Pangkat 2. Nah, ini ada pangkatnya. Maka 15 kita pangkatkan 2. Sama dengan DE.
pangkat 2. DE-nya belum ada, belum diketahui. Itu yang kita cari. Kalau gitu kita tulis DE, tetap DE kuadrat ditambah EF. Panjang EF adalah 9. Jangan lupa ada pangkat 2. Nah, setelah itu selanjutnya masih ingat diapakan lagi? Tinggal kita pangkatkan. Masing-masing 15 pangkat 2 kita hitung, 9 pangkat 2 juga kita hitung. 15 pangkat 2 artinya 15 kali 15. Jangan 15 kali 2 ya. 15 kali 15. Untuk mencarinya kalian bisa kalikan dengan perkalian bersusun ke bawah. Tidak perlu saya jabarkan di sini karena saya yakin kalian semua bisa mengali dengan cara bersusun. 15 pangkat 2 atau 15 kali 15 adalah 225. Sama dengan DE kuadrat tetap 9 pangkat 2. Apa artinya 9 pangkat 2? 9 kali 9. Berapa 9 kali 9? 81. Lalu yang akan kita cari adalah panjang DE. Selanjutnya ada nggak suku sejenis? Di sini ada suku sejenis, yaitu sama-sama angka 225 dan 81. Kita kumpulkan di ruas yang sama. Nah, saya memilih untuk memindahkan konstanta atau dua angka ini ke ruas kiri, sementara DE kita tinggalkan di ruas kanan. Sehingga di sebelah sini kita tinggalkan DE sendiri, DE kuadrat. Kita kumpulkan yang konstanta 225. Ketika makin mengumpulkan 81 akan kita pindah ke sebelah kiri sama dengan. Jadi 81 menyeberangi sama dengan. 81 awalnya berupa penjumlahan. Ketika dipindah menyeberangi sama dengan, maka akan berubah menjadi pengurangan. Atau kedua ruas dikurang 81. Nah, seperti itu aturan benarnya ya. Selanjutnya tinggal kita kurangkan. 225 dikurang 81 bisa kita kurangkan dengan cara bersusun. Jika kalian kurangkan dengan benar, maka akan diperoleh 144. Di ruas kanan sama dengan tetap DE kuadrat. Sampai sini hampir selesai. 144 sama dengan DE kuadrat. Yang ditanya, hati-hati ya, adalah panjang DE. DE saja tanpa kuadrat, tanpa pangkat 2. Maka untuk menghilangkan pangkatnya, kita tulis DE tanpa pangkat. Tapi pengganti pangkat di ruas kiri berubah menjadi bentuk akar. Seperti ini. Jadi di sini bentuknya masih ada pangkat, maka ruas kirinya nggak pakai akar. Selanjutnya pangkatnya dihilangkan pada bagian ini, hanya DE saja. Penggantinya di ruas kanan kita beri tanda, di ruas kiri kita beri tanda akar. Akar 144. Berapa ya nilai akar 144? Kita cari berapa dipangkatkan 2 hasilnya 144. Kalau 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100. Berarti bukan. Kalau 11 pangkat 2, artinya 11 kali 11. Kalau kalian hitung akan ketemu 121. Juga bukan. Kalau 12 pangkat 2, artinya 12 kali 12. Kalau kalian kalikan dengan benar, hasilnya pasti 144. Nih, sama ya. Karena 12 pangkat 2 hasilnya 144, maka akar dari 144 ini adalah 12. Sehingga DE sama dengan 12. Sudah selesai. Kita mencari panjang DE. Nah, di sini sudah menunjukkan DE. DE-nya adalah 12. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi, panjang DE adalah 12 cm. Nah, seperti itulah cara mencari atau menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui dengan memanfaatkan teorema Pythagoras. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.